kabarnya? Aku percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Yang udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita akan belajar lagu baru. Mungkin ada sebagian dari adik-adik yang udah tahu lagunya, tapi ada juga sebagian yang belum tahu. Tapi lagu ini mengajarkan dimana kita harus tenang ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita pasti tenang gitu. Kasih
terima kasih kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan yang baru saja kami naikkan Tuhan, itu berkenan di mata-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berikan Kau berikan kami hikmat. Begitupun Kakak yang akan bawakan firman Tuhan, agar setiap firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami, dan kami juga dapat mengerti apa isi firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti kalian semuanya baik-baik aja. Hari ini kakak datang kembali mau bawain sharing buat kalian. Nah, sebelum kakak mulai sharing, kakak mau kalian semuanya menyiapkan Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya diambil dulu. Nah, untuk kalau kalian sudah melihat membawa Alkitabnya, sekarang kita duduk sama-sama, kita mau sharing sama-sama, kita mau dengarin firman Tuhan. Nah, oke, hari ini kakak mau bawa tema tentang do not judge. Nah, itu apa sih? Jangan suka menghakimi. Wah, jangan suka menghakimi. Wah, pasti semua udah sering dengar. Nah, yuk kita sama-sama sekarang kita buka di Matius 7 ayat 1 sampai 6. Oke, kita buka sama-sama Alkitab kita. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Udah buka semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurnya kepadamu. Nah, ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu di matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang ke ayat yang ke-6, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan kamu diinjak-injak dengan kakinya, lalu berbalik mengoyakkan kamu. Nah, hari ini kita belajar tentang do not judge, jangan kita menghakimi. Nah, apa sih yang kita dapat dari firman Tuhan saat ini? Tadi kan kita udah baca tuh, Tuhan bilang di sini, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, Tuhan Yesus bilang kita jangan menghakimi. Di firman Tuhan dibilang ayat di Matius 7 ayat yang ke-1, jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Nah, kenapa sih kita dibilang ini, di firman Tuhan ini dibilang jangan menghakimi orang lain? Kenapa sih? Ada yang tahu? Kenapa sih? Apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Jangan kita belajar untuk menghakimi. Jangan menghakimi orang lain. Nah, karena kalau kita menghakimi orang lain, kita belum tentu tahu. Kira-kira dia kenapa sih? Kok kita misalnya, contoh. Misalnya kita, kalau kalian di sekolah misalnya, kalian ngelihat teman kalian, misalnya kerja kelompok deh gitu loh. Terus kalian kerjain, misalnya teman kalian bersama-sama ngerjain gitu loh. Terus ada satu mungkin yang belum kerjain gitu loh. Terus langsung ngejas. Padahal ya dalam kondisi pas lagi kerja kelompok mungkin dia tidak bantu support atau dia sedang sakit gitu loh. Tapi langsung teman kamu bilang ini, ih dia gak bantuin kita pas lagi kerja kelompok. Harusnya kan dia bantuin, katanya gitu. Langsung ngejas, langsung, ih dia mah males. Dia mah gak mau ikut-ikutan. Wah, langsung kita berpikir kalau dia tidak mau ikut untuk join untuk kerja kelompok gitu. Padahal adik-adik sebenarnya yang terjadi mungkin saat itu dia sedang sakit sehingga dia tidak bisa bantu untuk kerja kelompok, atau mungkin saat itu dia sedang mengalami kondisi yang mungkin kita tidak tahu gitu sehingga dia tidak bisa membantu kita dalam kerja kelompok. Nah, jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, firman Tuhan dibilang itu jangan menghakimi gitu. Yang kedua apa? Diri kita belum tentu benar. Nah, kalau misalnya kita menghakimi orang lain, ih dia orangnya gak baik. Kalau saya lihat dari penampilannya dia nih, misalnya kalian lihat nih, ada orang teman kalian pakai bajunya mungkin gak rapi atau jelek bajunya. Oh, gak bagus lah. Ih,
tuh dari bajunya aja mungkin dia orang susah kali tuh. Wah, dari bajunya dia mungkin jangan-jangan di rumahnya bajunya mungkin atau dilihat bajunya lagi lecek. Gak pernah digosok kali tuh bajunya. Waduh, langsung berpikir yang tidak baik. Atau enggak, lihat deh sepatunya jelek tuh, dia mungkin gak punya uang kali untuk beli kali. Wah, langsung berpikir yang udah negatif sama orang lain. Nah, kita tidak boleh melakukan hal itu. Yang ketiga apa? Kita harus selalu mawas diri. Nah, adik-adik tahu nggak? Mawas diri itu apa? Kita harus jaga hati kita. Kita harus lihat hati kita. Misalnya, kalau misalnya kita lihat teman kita yang misalnya kita melakukan yang tadi kakak bilang, atau misal kita hanya melihat dari mata kita, tapi kita belum tahu kondisi mereka sebenarnya bagaimana. Lebih baik kita menjaga hati kita harus mawas diri gitu. Jangan kita langsung ngomong kepada orang lain, ih kamu tidak baik, ih kamu kok orangnya ini sih kalau kerja kelompok gak pernah mau ikut, ih kamu kok kalau misalnya ini kita beli makanan, kamu kok gak pernah mau ikut sih gitu loh, kamu gak punya uang ya, langsung digituin gitu loh. Mungkin aja mereka tidak dikasih uang sama orang tuanya karena sudah dibawain bekal, ya kan? Kalau misalnya gitu, udah dibawain bekal untuk makan di sekolah sehingga mereka tidak diberikan uang. Tapi kita langsung ngejudge orang tersebut. Ih, kamu gak punya uang ya? Makanya kamu gak bawa uang, gak bisa beli makanan. Wah, langsung kita kayak begitu. Boleh gak kayak gitu? Tidak boleh. Kita harus menjaga hati kita. Nah, kalau kita ngelihat dalam lingkungan sekolah kita, lingkungan teman-teman kita, siapapun itu, kita jangan langsung menganggap orang tersebut tidak baik. Kita harus berpikir teman-teman kita tuh adalah kita harus melihat kalau kita mau menghakimi orang lain, kita harus belajar tidak boleh menghakimi. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini dibilang ada kisah Alkitab di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 8 itu berkisah tentang Imam Elia sama Hana. Nah, kita buka di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Kalian boleh baca ya di situ. Nah, kakak baca yang di ayat yang 1 Samuel 1 ayat yang ke-13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, di kisah Alkitab juga ada gitu loh. Ada orang yang langsung ngejas Hana gitu loh. Nabi Elia pada itu Imam Elia itu ngejas Hana, dia bilang gini, Hana kok mabuk ya pada saat itu? Dia padahal pada saat itu Nabi Hana sedang berseru, dia sedang berdoa. Kalau misal berdoa mungkin dia sedih dalam hatinya, dia sampai dia berkata-kata dari mulutnya doang tidak bersuara mungkin satu sambil nangis. Tapi Imam Eli berkata, kalau kamu sedang mabuk ya katanya, dibilang. Yang di ayat 14 berkata, lalu kata Elia kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, dia langsung, Nabi Imam Eli langsung ngejas Hana pada saat itu. Menganggap Hana mabuk, padahal bukan. Coba adik-adik, kalau firman Tuhan di sini dengar gak? Padahal Imam Eli pada saat itu ya memang ya cukup orang yang memang pada saat itu memang suku besar gitu loh. Tapi dia baru melihat Hana, padahal Hana sedang berdoa, tapi dia udah berpikir, wah jangan-jangan mungkin pada saat itu dia mabuk nih, berkata-kata sambil nangis. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Hana tidak melakukan, Hana dia sampai bilang di ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab. Nah, kita baca sama-sama ya. Di 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang aku memabukkan tidak aku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Padahal Hana sedang berdoa sama Tuhan. Dia berseru sama Tuhan. Mungkin kita pada saat itu mungkin Hana sampai saking pengen menceritakan sesuatu dalam hatinya, mungkin hidupnya. Dia berseru sama Tuhan.
Orang Nabi Imam Eli melihat, langsung bersangka buruk. Mengejas yang tidak baik. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Nah poinnya, padahal kita mau ambil, kita lihat gitu loh. Kenapa sih kita nggak boleh menghakimi, kenapa sih kita harus jangan selalu membuat orang lain merasa lebih tidak baik, kita baik gitu loh. Sebelum kita melihat orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri gitu loh. Kita harus mengucap syukur akan diri kita. Nah, kenapa sih kita tidak boleh menghakimi? Kenapa? Ada yang tahu gak? Yang pertama, karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Tuhan yang bisa menghakimi. Mungkin saya juga pernah, saya pernah kesel sama orang gitu loh. Kesel sama orang karena saya merasa, dulu gitu loh. Saya kesel sama orang, saya merasa, buat apa? Saya ada cerita gini ya. Saya ada kesal dengan seseorang gitu loh. Dan pada suatu saat itu orang tuanya meninggal gitu loh. Orang tuanya meninggal karena saya merasa kesel, saya bilang gini, ngapain saya datang ke acara orang tuanya yang sedang meninggal gitu loh. Dia tuh udah melakukan hal yang tidak baik dengan saya gitu loh. Saya merasa langsung ngejas yang tidak baik dengan dia. Buat apa gitu loh. Pokoknya dia tidak cocok lah kalau misalnya, maksudnya saya tidak, kalau saya datang ke sana lebih buat apa sih gitu loh. Buat apa gitu loh, saya gak mau lah saya gitu. Sempat saya merasa seperti itu gitu loh. Saya merasa, kalau misalnya ya syukurin loh katanya gitu. Mungkin karena saya kesel gitu, saya berpikir yang tidak baik dengan dia gitu loh. Tapi saya belajar hari ini, kita tidak boleh menghakimi gitu. Karena Tuhan Yesus yang dapat menghakimi gitu loh. Kalau misalnya kita benci, saya juga pernah ngalami gitu loh, kesel dengan orang. Terus saya bilang gini, Tuhan katanya gitu, pokoknya nih ya saya benci sama orang ini gitu loh, sampai bilang gitu. Pokoknya mudah-mudahan, misal kalian ngomong, mudah-mudahan dia kalau dia ngelakuin kejahatan sama saya, mudah-mudahan dia yang kena deh gitu loh. Atau enggak nanti saya akan balas dia gitu. Kita mau hakimi sendiri. Kita akan balas dia gitu loh. Dia ngelakuin apapun sama saya akan balas. Misalnya dia isengin saya atau dia misalnya mukul saya akan balas. Wah adik-adik, ternyata kita belajar hari ini. Kita tidak boleh namanya menghakimi. Kita tidak boleh namanya membalas sesuatu yang mungkin orang itu sulit gak gitu loh. Sulit gak kalau misalnya kita menghakimi orang lain, kita dihakimi orang lain, terus kita diem aja, sulit gak? Pasti sulit. Kakak juga pernah alami, sulit itu. Tapi kakak belajar, di sini di firman Tuhan juga belajar, kita tidak boleh menghakimi. Biar penghakiman itu Tuhan yang menentukan, hanya Tuhan yang dapat menghakimi orang gitu loh. Di atas segalanya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat besar. Jadi kalau mulai hari ini gitu loh, kalau kita merasa, ya nih ada orang yang jahat sama kita berdoa aja. Kakak juga belajar. Kalau misalnya ada yang kakak yang menyakiti hati kakak atau merasa, pokoknya kalau bisa kakak balas deh kalau misalnya saat itu gitu loh. Tapi kakak belajar gitu loh, penghakiman itu hanya Tuhan yang bisa memberikan gitu loh. Terus yang kedua, kita itu masih belum sempurna. Kita belum sempurna. Mungkin adik-adik merasa, kamu melakukan hal kesalahan sama saya akan balas. Kamu pokoknya ngelakuin apapun sama saya akan balas. Boleh gak kayak gitu? Mungkin kalau misalnya kalian masih belum cinta sama Tuhan, mungkin merasa, orang yang lakuin kesalahan harus saya balas. Kita belum sempurna. Ayo di sini siapa? Kakak tanya di rumah, siapa yang sudah sempurna, gak pernah ngelakuin kesalahan? Ada gak? Coba angkat tangannya, ada gak? Pasti semuanya ada kan? Orang yang pintar sekalipun,
dia pernah melakukan kesalahan. Maksudnya pernah tidak sempurna gitu loh. Kakak sempurna enggak? Kagak juga gitu loh. Kakak belajar, hari ini kakak juga belajar. Do not judge. Jadi kakak belajar untuk tidak menghakimi orang lain juga, belajar gitu loh. Pernah gak kakak menghakimi orang lain? Pernah juga, tapi kakak belajar. Ternyata penghakiman itu bukan milik kakak. Penghakiman itu bukan milik kalian juga untuk menghakimi, membalas. Bukan, tapi Tuhan yang membalas. Tuhan akan menolong kalian. Jadi kakak belajar juga, kalian juga sama-sama belajar. Kalau penghakiman itu bukan milik kita. Tuhan yang dapat menghakimi. Kita juga tidak sempurna. Jadi kalau kita mau melihat orang lain, kita mesti lihat diri kita dulu. Apakah kita lebih baik? Apakah kita sempurna menghakimi orang lain? Tidak. Jangan melakukan hal seperti itu. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar hari ini. Kita tidak boleh mengejas orang lain, jangan kita menghakimi orang lain, jangan menganggap diri kita sempurna gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Be positive to everyone. Kita harus berpikir positif kepada semua orang. Dibilang gini, kita harus berpikir positif kepada semua orang. Mungkin teman kita ada kekurangannya, misalnya merasa, atau apa ya, dia mungkin kamu lihat, dia mah ngelakuin apa-apa, saya doang yang ngerjain kelompok misal. Kita sama-sama, kita kasih tahu teman kita, kita sama-sama kerja kelompok yuk kita bantu teman kita untuk sama-sama kerjain. Kita harus berpikir positif. Mungkin kalian melihat teman kalian dengan kalian, saya lebih baik dari teman saya. Saya lebih pintar daripada teman saya. Kita harus berpikir positif kepada semua orang. Kita harus sama-sama menganggap semua orang itu yang terbaik. Kita mungkin kalau misalnya melihat pandangan, dia gak baik. Kita harus mengubah pikiran kita. Dia orangnya baik. Dia memiliki kelebihan. Setiap orang pasti gak sempurna, pasti ada kekurangannya. Tapi kita harus melihat kelebihannya dia. Supaya kita bisa menerima orang tersebut. Nah, yang kedua apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Terima orang lain apa adanya. Terima. Kita gak bisa mengubah seseorang. Saya akan mengubah kamu, pokoknya kamu yang tadinya mungkin ngelihat orang itu tidak baik, saya mau ubah nih dia menjadi baik. Pokoknya misalnya dia suka isengin orang, saya mau ngubah dia nih. Pokoknya dia gak isengin, tidak bisa, tapi kita harus berdoa. Tuhan yang dapat mengubahkan. Tuhan juga yang dapat menghakimi orang tersebut. Kalau kalian merasa, saya kan gak salah, tapi kenapa dia yang lakuin itu buat saya, tapi kan kenapa saya yang misalnya, kalian kenapa saya harus menanggung akibat yang dia perbuat misalnya. Kita doain aja, saya juga belajar, saya berdoa, saya tidak menghakimi orang lain, kita belajar sama-sama untuk adik-adik yang ada di rumah. Jangan cepat untuk menghakimi orang lain. Jangan cepat untuk membuat orang lain, mengejas orang lain dari kalian melihat, tuh orang tidak baik ya. Tuh orang kayaknya sifatnya seperti itu ya. Tuh orang kayaknya wajahnya tidak baik ya. Maksudnya dari wajahnya tidak baik ya. Langsung melihat dari depannya gitu loh. Tidak boleh seperti itu. Kalau lihat dari mukanya orangnya gak pinter ya. Kok kalau dilihat orangnya malas ya. Tidak boleh seperti itu gitu loh. Belum tentu kalau dari kalian lihat, kalian belum berteman, kalian belum dekat, kalian belum tentu tahu sebenarnya dia bagaimana. Benar gak? Pernah gak ngalamin kayak begitu? Kalian melihat dari teman kalian, kalian cuma ngelihat doang nih, udah langsung pikir, dia kayaknya dari tampangnya nih, tampang mukanya, kayaknya dia gak bisa apa-apa deh.
Tadi kalau saya lihat, dia kayaknya orangnya lama gitu kalau ngerjain sesuatu. Wah, langsung berpikir seperti itu. Padahal belum bekerja sama gitu loh. Padahal belum melakukan hal, misalnya kerja kelompok bareng-bareng gitu loh. Tapi harus sudah mengejas orang seperti itu. Nah, kita harus belajar. Adik-adik yang ada di rumah kita belajar. Kita mungkin saat ini merasa, oh ya Tuhan, saya pernah menghakimi orang lain. Saya mau berubah Tuhan. Karena kita percaya, di sini belajar tentang Tuhan Yesus yang dapat menghakimi, bukan kita yang menghakimi. Kalau orang ada yang salah sama kita, biar Tuhan aja yang bantu menolongkan kita. Misalnya jangan merasa kita selalu benar ya. Misalnya kita ngelakuin hal apa nih, kita yang salah padahal. Tapi kita minta tolong Tuhan. Tuhan, saya kan merasa benar, padahal kita salah gitu misalnya. Saya kan benar Tuhan. Udah Tuhan hukum aja dia gitu loh. Padahal mungkin pernah kita lakukan, kita yang salah. Tapi kita minta pertolongan, minta ngomong sama Tuhan. Kalau merasa diri kita benar. Jangan. Tapi kita berdoa sama Tuhan. Biar kita memiliki sikap yang sikap hati yang baik. Sikap hati yang selalu berpikir positif terhadap orang lain. Teman kita, siapapun yang ada di sekeliling kita, keluarga kita. Kita harus terus berpikir positif. Nah, kita juga harus belajar terima apa adanya orang lain. Oh ya, teman saya mungkin kita lihat, oh dia mungkin belum bisa nih pelajaran. Misalnya ada pelajaran, kita kerja kelompok bareng-bareng. Ada pelajaran matematika mungkin teman kita gak bisa. Oh dia mungkin belum terlalu bisa pelajaran matematika. Oke, kita sama-sama belajar biar bisa. Nah berarti itu namanya menerima teman kita, kekurangan teman kita apa. Kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama jangan menghakimi orang lain. Jangan merasa kita lebih baik gitu loh. Merasa kita lebih sempurna gitu loh. Jangan. Karena kita percaya sempurna itu adalah milik Tuhan. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita minta Tuhan untuk tolong kita. Mungkin adik-adik merasa mengalami juga, oh Kak, saya selalu dijudge sama teman saya, kurang baik Kak. Kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang tolong kita. Oke, hari ini kakak belajar, kita sama-sama belajar tentang do not judge, jadi jangan suka menghakimi orang lain. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa sama-sama, kita lipat tangan kita mau berdoa nih. Tuhan, kalau misalnya kita suka menghakimi orang lain, kita minta Tuhan tolong kita. Kita minta Tuhan untuk mengampuni kita. Ya, yuk adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk sharing firman-Mu, kami belajar Tuhan, do not judge Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak boleh menghakimi orang lain Tuhan. Kami tidak mau Tuhan Yesus melihat orang dari tampak depannya aja Tuhan Yesus. Tapi kami mau Tuhan Yesus belajar Tuhan berpikir positif untuk setiap orang-orang yang berada di sekeliling kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah menghakimi orang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami menganggap diri kami paling sempurna Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami merasa paling benar. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan Yesus mau menerima kekurangan teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami mau menerima kekurangan orang lain Tuhan Yesus. Belajar kami Tuhan Yesus untuk kami menjadi lebih baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik.